warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi pada pelajaran biologi kelas 11 SMA, yaitu kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem respirasi. Nah, pada sistem respirasi ini kita akan membahas mengenai yang pertama pengertian apa itu sistem respirasi, kemudian organ-organ yang menyusun sistem respirasi, mekanisme pada sistem respirasi, volume dan kapasitas dalam sistem respirasi, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem respirasi, dan juga macam-macam respirasi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pernapasan? Nah, pernafasan atau yang biasa disebut respirasi itu merupakan serangkaian langkah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, oksigen sendiri diperlukan oleh seluruh tubuh dalam reaksi biokimia atau oksidasi biologi untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, dari reaksi tersebut menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang kemudian dihembuskan keluar. Jadi, tujuan dari respirasi itu adalah untuk membentuk ATP yang diperlukan untuk seluruh aktivitas kehidupan. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa saja organ-organ yang menyusun sistem respirasi? Apakah kalian tahu apa nama-nama organ yang ditunjukkan tersebut? Oke, baik. Organ-organ yang menyusun sistem respirasi yaitu yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus dan bronkiolus, yang keenam paru-paru. Nah, yang pertama hidung. Hidung itu merupakan jalan masuknya udara. Di dalam hidung terdapat proses penyaringan dan penghangatan udara. Yang kedua yaitu faring. Faring atau biasanya disebut teka yaitu persimpangan tenggorokan dengan kerongkongan. Yang ketiga laring. Laring itu yaitu pangkal tenggorokan atau saluran pendek yang tersusun atas beberapa lapis kartilago. Dan dalam laring terdapat pita suara. Yang keempat trachea. Pada trachea, dindingnya terdiri atas epitel yang berselia bagian dalam. Kemudian terdapat cincin tulang rawan yang berotot polos yang terdapat pada bagian tengah dan jaringan ikat atau yang terdapat pada lapisan terluar. Trachea merupakan jalan nafas dari hidung ke paru-paru. Yang kelima yaitu bronkus dan bronkiolus. Nah, pada bronkus dan bronkiolus ini merupakan trakea yang bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus itu sendiri bercabang lagi membentuk yang namanya bronkiolus. Dan yang keenam yaitu paru-paru. Dalam paru-paru merupakan tempat pertukaran gas. Di dalam paru-paru terdapat alveolus atau gelembung paru-paru dan pulmo ataupun paru-paru dibungkus oleh selaput pleura. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian, gambar tersebut termasuk macam pernafasan apa? Apakah pernafasan dada atau apakah pernafasan perut? Nah, gambar tersebut merupakan gambar dari pernafasan dada. Nah, sekarang kita membahas mengenai mekanisme pernafasan. Terdapat dua mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama, pernafasan dada. Pernafasan dada terdapat dua mekanisme, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi apabila
otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat, volume rongga dada akan membesar sehingga tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian yang ekspirasi, bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka posisi tulang rusuk akan menurun, sehingga mengakibatkan volume rongga udara akan mengecil dan tekanan udara membesar. Akibatnya, udara terdorong keluar dari paru-paru. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut juga terdapat dua mekanisme, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi, apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Akibatnya, volume rongga dada bertambah besar, tekanan kecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ekspirasi, apabila otot diafragma relaksasi, maka posisi diafragma naik atau melengkung sehingga rongga dada mengecil, tekanan membesar, akibatnya udara terdorong keluar. Ekspirasi bukan saja akibat otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma yang berelaksasi, akan tetapi juga karena adanya kontraksi otot dinding perut. Volume dan kapasitas paru-paru yaitu terdiri dari volume tidal, volume komplement, volume suplemen, volume residu, kapasitas vital, dan juga kapasitas total. Yang pertama, volume tidal. Volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernafasan biasa. Kemudian yang kedua, volume komplement. Volume komplement yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa. Yang ketiga, volume suplemen yaitu volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Yang keempat, volume residu yaitu volume udara yang selalu tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Yang kelima, kapasitas vital yaitu volume udara yang dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah melakukan inspirasi sekuat-kuatnya. Dapat digunakan rumus kapasitas vital sama dengan volume tidal ditambah volume komplement ditambah volume suplemen. Yang keenam yaitu kapasitas total. Kapasitas total yaitu volume total udara yang dapat tertampung di dalam paru-paru. Dapat digunakan rumus yaitu kapasitas total sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, manakah faktor yang mempengaruhi pernafasan? Apakah jenis kelamin, umur, aktivitas, ataukah semuanya merupakan faktor yang mempengaruhi pernafasan? Nah, jawabannya yaitu semuanya dari gambar tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pernafasan. Faktor yang mempengaruhi pernafasan terdapat 5 macam, yaitu yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, ketiga suhu tubuh, keempat posisi tubuh, dan yang kelima yaitu kegiatan. Yang pertama, umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Pada laki-laki, lebih banyak gerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Yang ketiga, suhu tubuh. Yaitu semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Yang keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh ini berpengaruh terhadap mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan. Dan yang kelima yaitu kegiatan. Dikarenakan orang-orang yang giat melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi daripada orang yang sedang santai. Baik, sekarang kita membahas mengenai macam-macam respirasi. Macam-macam respirasi itu terdapat 2 macam, yaitu yang pertama respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Respirasi aerob
memerlukan oksigen dalam proses pemecah glukosanya. Dan adapun tahap-tahap dalam respirasi aerob yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Pada beberapa tahapan pada respirasi aerob menghasilkan energi atau ATP yang berbeda-beda. Coba perhatikan tabel pada slide ini, yaitu yang pertama proses glikolisis. Pada proses glikolisis menghasilkan sebanyak 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH. Pada proses Daur-Krebs dihasilkan 2 ATP, 6 NADH dan juga 2 FADH. Pada proses transport elektron dihasilkan 34 ATP. Sehingga total pada seluruh proses ataupun tahap-tahapannya yaitu sebanyak 38 ATP. Yang kedua yaitu proses respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob tersebut tidak memerlukan oksigen dalam proses pemecahan glukosanya. Nah, rumus reaksi dari respirasi anaerob yaitu yang pertama respirasi anaerob etanol. C6H12O6 menjadi etanol menghasilkan 2 ATP. Dan respirasi anaerob asam laktat yaitu C6H12O6 menjadi asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Nah, pada tahap-tahapan respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis tersebut merupakan peristiwa pemecahan satu molekul glukosa atau senyawa beratom C sebanyak 6 buah menjadi 2 molekul asam pirufat atau senyawa beratom C sebanyak 3 buah. Nah, peristiwa glikolisis tersebut berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma sel hidup dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen bebas, dikatalisis oleh enzim-enzim yaitu heksokinase, isomerase, fosfogliserokinase, pirufat kinase, dehidrogenase. Pada tahap glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung pada matriks mitokondria. Nah, sebenarnya dekarboksilasi oksidatif ini merupakan langkah awal untuk memulai langkah ketiga yaitu Daur-Krebs. Pada langkah ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing. Pada langkah dekarboksilasi ini yaitu 2 molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing diubah menjadi asetil-CoA atau disebut asetil-koenzim A dan menghasilkan 2 NADH. Nah, proses yang ketiga yaitu siklus Krebs. Pada siklus Krebs itu diawali dengan masuknya asetil-CoA yang beratom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat yang beratom C4 menghasilkan asam sitrat yang beratom C6. Nah, secara bertahap asam sitrat melepaskan 2 atom C-nya sehingga kembali menjadi asam oksaloasetat yang beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi atau pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan FAD+ yang menghasilkan 2 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 2 molekul ATP. Nah, dari keseluruhan rangkaian peristiwa siklus Krebs tersebut dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 2 molekul ATP. Tahapan yang terakhir yaitu transport elektron.
Nah, transport elektron ini merupakan tahap akhir dari respirasi aerob, di mana sistem transport elektron sering disebut juga sistem enzim sitokrom oksidase atau sistem rantai pernafasan yang berlangsung pada krista dalam mitokondria. Nah, pada tahapan ini melibatkan donor elektron, akseptor elektron, dan reaksi reduksi dan oksidasi atau yang disebut redoks. Donor elektron merupakan senyawa yang dihasilkan selama tahap glikolisis maupun siklus Krebs dan berpotensi untuk melepaskan elektron, yaitu NADH dan FADH. Nah, sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Penyakit apakah pada gambar tersebut? Di mana gambar tersebut merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri sehingga mengakibatkan peradangan pada dinding alveolus dengan gejala yang tampak yaitu batuk-batuk. Nah, berdasarkan clue yang telah disebutkan tadi, gambar tersebut merupakan penyakit dari tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC. Baik, sekarang kita membahas mengenai gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama yaitu asma. Asma ini merupakan penyakit bawaan yang disebabkan oleh udara kotor, udara dingin, alergi sesuatu benda, ataupun stres. Seseorang yang menderita penyakit ini, otot-otot bronkusnya berkontraksi sehingga akan mengakibatkan penyempitan saluran pernafasan. Nah, gejala dari penyakit asma ini yaitu sulit bernafas, bunyi nafasnya mendesah, dan juga batuk-batuk. Yang kedua yaitu sinusitis. Sinusitis ini terjadi akibat adanya peradangan yang terjadi pada sebelah atas rongga hidung atau sinus paranasalis dengan gejala yaitu berupa hidung tersumbat, ingus berbau, berwarna kuning hijau, dan sakit di daerah sinus yang tersarang. Yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis ini terjadi dikarenakan adanya radang pada selaput lendir, trakea, dan saluran bronkia ataupun bronkus. Gejala yang mengiringi penyakit ini yaitu demam, dada terasa nyeri, dan mengalami batuk. Yang ketiga yaitu tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. Nah, penyakit ini termasuk merupakan penyakit menular yang disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosa. Nah, seseorang yang menderita penyakit ini akan mengalami peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi oksigen akan terganggu. Kemudian emfisema. Emfisema tersebut bagian alveolus robek, akibatnya pertukaran gas ke bagian-bagian alveolus terganggu dan daerah pertukaran gas menjadi lebih sempit. Kemudian gangguan lainnya yaitu pneumonia. Pada penderita pneumonia, bagian alveolus terisi banyak lendir yang disebabkan terinfeksinya dinding alveolus oleh bakteri. Kemudian selanjutnya yaitu difteri. Seseorang yang menderita penyakit difteri ini pada bagian laring dan bronkusnya mengalami penyumbatan berupa lendir, sehingga sekresi lendir ini disebabkan oleh bakteri difteri. Kemudian rinitis. Rinitis ini yaitu adanya radang yang terjadi pada rongga hidung. Peradangan tersebut menyebabkan terjadinya bengkak pada rongga hidung yang mengeluarkan lendir. Peradangan ini dapat terjadi dikarenakan alergi terhadap benda tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu asfiksi. Penyakit asfiksi ini mengakibatkan seseorang mengalami gangguan dalam pengangkutan oksigen. Nah, demikian pembahasan mengenai materi sistem respirasi. Cukup sekian pembahasan mengenai sistem respirasi pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.